Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah bersama dengan kita. Boleh kita datang menghadap Tuhan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kita mau menyatakan di hadapan Tuhan bahwasanya Dia Allah yang indah, tiada taranya. Sungguh
Terima kasih kemudahan Tuhan. Terima kasih kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan lebih lagi. Sebab Kau bangkit dan kami menang. Allah Raja kemenangan yang membawa kemenangan dalam hidup kami di tempat ini semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang menang, sebab Allah kita sudah bangkit. Mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat pagi kita sekali lagi. Shalom. Selamat pagi. Tetap bersemangat kita semuanya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan.
menang. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk bagi kita seluruhnya. Kita akan mendengarkan suara berdoa. Oke, kita skip dulu, kita akan dengarkan selanjutnya. Yesus Kristus Tuhan, satu nama yang ditinggikan dari tempat ini, yang kami agungkan dan kami perlukan dalam kita hidup. Dan iman bersama-Mu, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan Bapa-Mu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus, tiada satupun yang luput. Amin. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorbanlah diselamatkan jiwamu, selamatkan jiwamu. Sujud di depan Bapa-Mu, sujud di depan Bapa-Mu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Amin.
sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa mulia. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dan Dia telah mengalahkan maut. Hari ini adalah hari kemerdekaan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Itulah Allah yang kami sembah. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau datang untuk memberkati umat-Mu. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedih, kami dihiburkan. Kami yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Karena kami percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari urapi kami.
Berikan kami roh hikmat pengertian surgawi, sehingga sungguh apa yang kami dengar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semuanya. Amin. Hari ini adalah hari yang ketiga di mana Yesus sudah bangkit dari kubur. Dan saya percaya hari ini adalah hari celebration, hari yang penuh dengan sukacita bagi seluruh orang percaya. Katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya hanya ingin memberitahukan ini hanya pengetahuan kepada kita semua. Yang pertama, banyak orang yang bilang ini adalah hari apa? Happy Easter ya? Ya, banyak yang kirimkan ke saya Happy Easter, Happy Easter. Saudara, Happy Easter itu betul gak sih? Sebenarnya kalau kita menyatakan Happy Easter, saudara, karena kita nggak mengerti. Sebenarnya Happy Easter itu salah, saudara. Ya, nah ini saya memberikan pengetahuan aja. Tolong tayangkan. Ya, Happy Easter itu adalah penyembahan terhadap dewa Babilonia dan Asyur. Namanya dewa bintang dewa bintang pagi. Ya saudara, ya Astarte itu dewa dari Asyur. Ya, nah saudara, dalam bahasa Yunani apa saudara? Istian, bahasa Ibraninya Astoret. Nah saudara, orang Asyur, orang Babilonia dulu menyembah dewa ini saudara. Karena ini adalah seorang ibu agung yang dipuja-puja di Babilonia. Makanya mereka menyembah dewa yang namanya Astarte ini. Makanya orang bilang adalah Happy Easter itu salah. Amin. Apa sih yang harus kita katakan? Sebenarnya hari ini adalah hari kebangkitan Kristus. Ya, bukan hari Happy Easter, saudara. Jadi orang percaya kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh menyatakan Happy Easter. Setuju? Ya, jangan katakan kirim-kirim Happy Easter, salah. Itu adalah penyembahan dewa Astarte. Amin. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Nah, kita sudah memasuki di musim yang baru, saudara. Januari, Februari, Maret sudah kita lewati. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan April. Ya, musim yang baru, April, Mei, Juni. Nah saudara, tolong diklik kita punya tema selama bukan ini, sebelumnya. Oke, tema kita selama 3 bulan ini, saudara, Januari, Februari, Maret itu berbicara tentang apa saudara? Halo? Tentang apa? Seorang anak kecil kan? Betul ya? Nah sekarang ya ada pertumbuhan dari seorang anak kecil, bayi, bertumbuh menjadi seorang remaja, pemuda. Nah selama bulan April, Mei, Juni ini saudara, ini kita punya tema adalah young-nya. Ya, seorang pemuda, remaja. Nah saudara, di dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita akan baca bersama-sama yang sudah ada di layar, 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau, bersama-sama dong, 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Katakan amin. Ya, saya melihat ada 2 anak muda yang ganteng di sini. Ya, Excel. Yang tadinya kecil, wah sekarang saya mungkin sudah kalah tinggi sama Excel. Ya, mungkin dari dulu baik bu ya. Ya bertumbuh, sekarang Excel sudah tinggi. Yosua, ya, Yosua yang dulunya kecil,
Ya sekarang badannya melebihi bapak ya. Ya, kita melihat pertumbuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada young men, anak-anak muda, jelas jangan seorang pun menganggap engkau apa? Rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas Tuhan mengingatkan kepada gereja Tuhan. Saudara, kita berakar, kita bertumbuh dan berbuah lebat. Katakan amin. Nah saudara, Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya kita menjadi teladan. Jadi selama 3 bulan saudara, April, Mei, Juni, intisarinya saudara adalah keteladanan, panutan. Ya, jadi kita sebagai contoh. Karena hidup kita ini adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Itulah Kristus, itulah saudara sebagai gereja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali kita sebagai teladan yang Tuhan inginkan. Makanya hidup kita sebagai contoh dan teladan, kita harus apa saudara? Teladan di dalam perkataan kita, apalagi tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama 3 bulan kita akan berbicara tentang ini. Baik, kita akan masuk di dalam tema kita di bulan April. Tema kita di bulan April ini apa saudara? Guide. Ya, guide artinya apa ya? Membimbing. Ya, pedoman. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tolong klik lagi Mazmur 25 ayat yang keempat dan yang kelima, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Katakan amin. Saudara, di dalam Mazmur 25 ini ada 4 kata yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, beritahukanlah. Apa saudara? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Yang kedua apa? Tunjukkanlah. Ya, tunjukkanlah itu kepadaku. Yang ketiga adalah bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Dan yang keempat apa? Ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Ada 4 perkataan yang saudara harus ingat. Yang pertama, beritahukanlah. Yang kedua, tunjukkanlah. Dan yang ketiga adalah bawalah. Dan yang keempat, ajarlah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur yang bernama Daud, dia menuliskan Mazmur 25 ini. Karena apa? Karena Daud sangat sadar dia sebagai manusia, saudara, dia butuh ya Tuhan Allah Israel yang membimbing kehidupannya. Katakan amin. Ya, Daud sadar tanpa Tuhan yang membimbingnya, saudara, dia akan tersesat dalam hidup. Halo? Tanpa Tuhan dalam dunia ini, Daud sadar dia akan tersesat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 60 jelas. Ya, Yesaya mencatat sangat jelas sekali. Ya, dunia ini dengan kegelapan dan kekelaman. Amin. Ya, saudara, jadi kita butuh Tuhan itu sebagai guide, ya, sebagai yang membimbing kita untuk membawa kita berjalan. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara, yang dikatakan yang pertama, beritahukanlah. Saudara, Allah Israel, dia memberitahukan kepada umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Apa yang diberitahukan oleh Allah Israel? Allah Israel memberitahukan tentang tujuan. Saudara, tolong diklik, ya diklik lagi.
Diklik ini yang tadi udah, tolong diklik lagi. Diklik lagi. Oke. Ya saudara, yang pertama apa? Kata beritahukan. Ya, memberitahukan. Ini berbicara tentang tujuan, saudara. Allah Israel memberitahukan kepada bangsa Israel tujuannya. Tujuan bangsa Israel itu mereka bukan hidup di Mesir. Mesir itu adalah tanah perbudakan. Tetapi Allah Israel memberitahukan tujuan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Amin. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelaskan Allah Israel memberitahukan kepada bangsa Israel tujuan apa yang harus dia capai. Karena apa? Di sanalah janji-janji Tuhan digenapi bagi kehidupan mereka. Katakan amin. Yang kedua, dia menunjukkan, tunjukkanlah. Saudara, Allah Israel menunjukkan jalan kepada bangsa Israel. Allah menunjukkan jalan bagaimana caranya ke tanah Kanaan. Saudara, Allah Israel membawa mereka berjalan di padang gurun. Betul? Ya, Allah Israel membawa mereka berjalan di padang gurun. Saudara, padang gurun itu saudara tidak bertepi. Ya, kalau saudara mungkin pernah ya melihat padang gurun, saudara semuanya tandus, tidak kelihatan tepinya. Nah, saudara, tetapi saya percaya, saya sangat yakin Allah menunjukkan jalan pada bangsa Israel bagaimana dia bisa sampai ke tanah Kanaan. Katakan amin. Saudara, saya percaya Allah menunjukkan bangsa Israel untuk berjalan, tetapi Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Katakan amin. Saudara, lihat. Allah memberitahukan jalan dan Allah menyertai mereka. Jadi saya percaya saudara, kalau Allah memberitahukan jalan kepada kita, Allah menyertai. Amin. Allah menyertai kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan. Kalau Allah cuma hanya menunjukkan jalan, kamu pergi ke Gatot Subroto, ya, saudara, Gatot Subroto itu panjang loh. Dari ujung sana, Yuki, sampai ke Binjai itu Gatot Subroto. Betul Bapak Ibu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya percaya kalau Allah memberitahukan jalan, dia menyertai hidup kita. Amin. Dia membawa kita, dia menuntun kita sampai kepada tujuannya. Saudara, yang ketiga yang tadi dikatakan membawa itu sampai kepada keselamatan, itu yang ketiga yang tadi saya sampaikan. Dan yang keempat adalah mengajar. Nah, di sini bangsa Israel dibawa oleh Allah berjalan di padang gurun. Saudara, untuk apa sih Allah membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara? Padahal, saudara, dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya sangat dekat sekali, tidak terlalu jauh. Ya, tetapi Allah membawa mereka berjalan di padang gurun. Berapa lama, saudara? Berapa lama? 1 hari? 3 hari? Saudara, Allah membawa mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat. Kalau Allah tidak memberitahukan, Allah tidak menunjukkan, Allah tidak membawa dan mengajar kepada bangsa Israel, saudara, sama seperti hidup kita. Kita akan tersesat. Tolong sebelum ini tadi kelewatan. Oke, lihat saudara. Tersesat. Arti tersesat itu mengalami yang namanya kesulitan. Betul? Saudara pernah tersesat ya? Pernah tersesat? Saya pernah tersesat, saudara. Ya, saya pernah tersesat. Pernah pergi mau komsel,
Ya, dulu ada kita punya pemain keyboard, namanya Yohanes. Ya. Saudara, kita pergi ke rumahnya itu di daerah mana Pak Suranto? Sri Gunting. Saudara dikasih alamat ya, dikasih alamat saudara. Begitu sampai mau masuk saudara, wah nggak tahu lagi. GPS pun nggak mengerti itu jalan. Iya, karena apa? Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Saya nggak tahu itu belokannya kemana lagi. Ya, dia pun bilang, Pak, dulu pun saya kalau ambil rumah ini pun saya pernah tersesat, Pak. Saudara bayangkan, bingung saudara, bawa mobil jalannya kecil, ya, masuk gang kiri, masuk gang kanan, saya sudah stres saudara. Di mana ini rumahnya? Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau tidak dibimbing saudara, saya nggak tahu sampai jam berapa saya sampai di tempat itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan jelas akan mengalami yang namanya kesulitan. Orang yang tersesat akan mengalami kesulitan. Dan yang kedua, orang yang tersesat akan mengalami yang namanya kekalahan. Ya, orang yang tersesat itu sudah bingung, nggak tahu lagi bagaimana. Itu yang dihadapi orang yang tersesat. Ya, yang ketiga adalah mengalami yang namanya kehancuran. Ya, kehancuran dalam arti ini adalah sudah hilang. Ya, semangatnya, patah semangat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Daud menuliskan di dalam Mazmur 25 ini karena dia belajar perjalanan kehidupan daripada bangsa Israel. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat yang tadi, ya, kita buka di dalam Ulangan 8. Nah, ini saya akan masuk Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, kita bergantian. Tolong tayangkan Ulangan 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Oke, ayat yang pertama saya baca. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ayat 2. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan makanan yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Allah Israel begitu sangat mengasihi bangsa Israel karena dia adalah kekasihnya Tuhan.
Ya, selama 430 tahun bangsa Israel terjajah menjadi budak orang Mesir. Saudara, Allah Israel, saya percaya dengan kuasanya Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan Allah Israel memberitahukan tujuan kehidupan daripada bangsa Israel. Kamu bukan hidup di tanah perbudakan, tetapi kamu akan hidup di dalam tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan. Allah memberitahukan tujuan kepada bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas Allah menunjukkan jalan kepada mereka karena Allah menyertai, Allah membawa, dan Allah mengajar kepada bangsa Israel. Apa yang diajar oleh Allah Israel kepada bangsa ini? Saudara, jelas apa yang tadi kita baca ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi Allah mengajar kepada bangsa Israel untuk merendahkan hati. Karena apa? Karena Tuhan tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang sombong. Betul Bapak Ibu? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat-sangat tinggi hati. Ya, sudah miskin, sombong lah. Nah, inilah bangsa Israel. Ya kan dia kan budak kan, nggak punya apa-apa, sombong lah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, saudara, Allah mengajar mereka tentang kerendahan hati. Saudara, hebat Tuhan. Di bulan April ini, Tuhan ingin mengajar tentang kerendahan hati bagi setiap kita. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, saya sangat yakin Tuhan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ya, supaya saudara dan saya benar-benar saudara akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Bangsa Israel selama 40 tahun, saudara, yang sombong-sombong, saudara, semuanya nggak masuk tanah perjanjian. Nggak masuk. Ya, mereka yang tinggi hati, saudara, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya ingin membagikan berkat tentang kerendahan hati. Tolong ditayangkan. Ya, tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Dengan cepat, PowerPoint-nya kembali lagi. Mazmur 37 ayat yang 11 kita akan baca. Tolong ya, ditayangkan PowerPoint-nya. Nah, oke. Kita baca Mazmur 37 ayat 11. Sama-sama kita baca 2-3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Hanya orang yang rendah hati yang akan apa? Mewarisi negeri. Saudara, saya percaya di dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, disitulah Allah mengajarkan kepada mereka tentang kerendahan hati. Ya, pada saat mereka lapar, saudara, mereka kepengen makan, tapi gak punya apa-apa, saudara. Disitulah Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, saudara, hidupnya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Halo, orang yang memiliki kerendahan hati, hidupnya dia bergantung kepada Tuhan. Mereka lapar, Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu. Tuhan memberikan apa? Roti. Tuhan menurunkan mana dari surga. Ya, mereka bosan makan roti, Tuhan kirimkan burung puyuh, daging untuk dimakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas
Saya percaya hanya orang-orang yang rendah hati yang akan mewarisi negeri. Katakan amin. Saudara, perhatikan. Dikatakan dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, luar biasa. Ya. Jadi kalau orang yang hidup rendah hati, yang pasti hatinya dipenuhi dengan sukacita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas ini yang pertama Tuhan mengajarkan kepada mereka tentang kerendahan hati. Berkat kerendahan hati, jelas Mazmur 37 ayat yang ke-11, mereka akan mewarisi negeri. Dan yang kedua, saudara perhatikan di dalam Yesaya. Klik lagi. Yesaya 57. Amsal 22 yang tadi. Amsal 22. PowerPoint aja, PowerPoint yang tadi. Kaleb ya. Oke, kita baca. Yuk, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, perhatikan. Ketiga-tiganya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, ini didapati oleh seorang yang bernama Daud. Amin. Daud mendapatkan ketiga-tiganya, saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang pertama adalah kekayaan Daud gak bisa dihitung, saudara. Ya, unlimited kekayaan, sangat kaya sekali. Ya, saudara, kehormatan. Saudara, untuk kehormatan sudah bisa dibilang. Ya, Daud adalah raja yang sangat dihormati di Israel. Sampai benderanya pun pakai logo bintang Daud sampai hari. Dan yang ketiga apa? Kehidupan. Saya sangat percaya Daud bukan hanya mendapatkan kehidupan di dalam dunia ini, tetapi juga dia mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari ya, kita mau belajar. Kan Tuhan sedang mengajar kita. Ya, kita punya tema di bulan ini adalah guide, membimbing. Ya, saudara, saya percaya Tuhan membimbing kita hanya orang-orang yang rendah hati. Ya, coba kita lihat sebentar saja ya, kita buka Mazmur 25 sebentar sebelum saya masuk lagi. Ya, supaya saya tidak lupa. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Katakan amin. Tuhan itu baik dan benar sebab Ia menunjukkan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, ya, orang-orang yang rendah hati inilah yang akan mewarisi negeri yang Tuhan berikan. Amin. Orang-orang yang rendah hati inilah, saudara, yang sungguh-sungguh, ya, mereka akan mendapatkan apa tadi, saudara? Kaya, kehormatan, dan kebenaran. Saudara, yang ketiga, saudara, kita buka Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 yang ketiga. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang lemah dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati,
dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita baca, perhatikan sungguh-sungguh. Ya, waktu saya baca ini, saudara, Tuhan ingatkan tentang dua orang yang berjalan di Emmaus. Ya, dua orang yang berjalan di Emmaus, saudara. Siapa mereka? Mereka adalah murid daripada Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Mereka adalah murid daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka berjalan, saudara, jalan mereka sebenarnya sudah, ya istilahnya dibilang apa ya, sudah hilang semangatnya, ya sudah pudar, sudah nggak ada lagi pengharapan, saudara. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang dia harapkan, saudara, sudah disalibkan dan sudah mati. Saudara, dua orang ini yang sedang berjalan, saudara, sepertinya sudah hilang semangatnya, sudah hilang pengharapannya, saudara. Dia berkata begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami berharap Yesus Kristuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Ternyata Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, murid-murid Tuhan semuanya sudah hopeless, sudah tidak ada lagi pengharapan, saudara. Sudah hilang harapan. Saudara, waktu mereka sedang berjalan di Emmaus, ini hari yang ketiga, saudara. Dikatakan hari yang ketiga. Ya, tiba-tiba ada seorang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada orang yang datang, ya, dan bertanya kepada mereka berdua, apa yang sedang kau bicarakan? Orang ini berkata, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Saudara, dia tidak kenal siapa orang yang ada bersama-sama dengan dia. Dia tidak tahu, saudara, siapa itu. Saudara, waktu mereka sedang berbicara, saudara, bahkan saudara, sampai dia menginap pun, saudara, dia tidak tahu itu siapa. Tetapi pada waktu mereka makan, ya, bersama-sama dengan Tuhan, saudara, mata mereka terbuka, dan dia melihat bahwa dia adalah siapa? Yesus yang sudah bangkit. Dan dia berkata begini, saudara, ya, firman Tuhan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, lihat, saya percaya orang yang rendah hati, saudara, firman Tuhan berkata yang tadi kita baca, orang yang rendah hatinya, saudara, apa saudara? Tuhan akan memberikan semangat. Betul nggak, saudara? Ya, firman Tuhan berkata untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, yang tadinya sudah patah semangatnya, saudara, dan tidak ada lagi harapan. Saya percaya kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya waktu mereka melihat itu adalah Yesus, saudara, firman Tuhan berkata hati mereka berkobar-kobar, hati mereka menyala-nyala kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya biarlah di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, Tuhan tetap memberikan semangat buat kita. Amin. Tuhan memberikan semangat yang berkobar-kobar. Karena kita sebagai orang percaya, saudara, di hari kebangkitan ini Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas kan? Jelas. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel pada perjalanan mereka di padang gurun. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan mereka tentang kerendahan hati. Amin. Saudara, pada saat kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan, apa yang dialami oleh bangsa Israel di tanah padang gurun, saudara, itu mengajarkan untuk kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Orang yang rendah hati, dia selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelaskan Tuhan memberikan semangat pada setiap kita hari-hari. Ya, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya, jadi kalau saudara yang sudah nggak semangat lagi ke gereja, ya nggak semangat lagi memuji Tuhan, nggak semangat lagi berdoa, saudara, berarti saudara orang sombong. Kan simpel saja kan? Orang yang sombong, saudara, nggak perlu Tuhan. Ya, jadi nggak perlu Tuhan lagi, saudara. Malas berdoa, ya saudara, nggak perlu lagi berdoa. Saudara, kadang-kadang hal itu bisa terjadi loh dalam hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Halo, malas berdoa pernah nggak kita alami? Pernah, saudara. Ya, malas berdoa pernah. Ataupun kita berdoa, tapi berdoa kita nggak sungguh-sungguh, hanya sekedar saja. Pernah kita alami. Ya, pernah nggak kita membaca Alkitab, baru baca selembar aja sepertinya mata kita ini berat sekali. Pernah ya? Pernah Mas. Ya, coba kalau kita buka HP berjam-jam, mata kita terang benderang. Ya mungkin bisa sampai pagi kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Orang yang rendah hati, dia sadar. Dia sadar. Dia sadar kalau api ini redup, saudara, semangat ini redup, saudara, nggak ada lagi masa depan. Nggak ada lagi masa depan. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan sedang memberikan minyak kepada kita. Amin. Minyak yang baru kepada kita. Supaya apa? Pelita kita tetap menyala-nyala. Amin. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Dia punya pelita tapi tidak punya minyak. Ya. Pelitanya menyala. Tapi karena minyaknya habis, saudara, apinya akan redup dan mati. Pagi hari ini, pesan Tuhan pada setiap kita. Tuhan akan memberikan minyak yang baru bagi kita. Amin. Supaya pelita kita tetap menyala-nyala. Pelita kita tetap menyala-nyala. Dan saya percaya, waktu pelita kita menyala-nyala, saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu menjadi terang. Amin. Menjadi terang. Oleh sebab itu di bulan ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita supaya kita menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas, biarlah di bulan April ini saudara, Tuhan, Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya kemana? Ke padang gurun, padang rumput yang hijau, ke air yang tenang yang menyegarkan jiwa kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas ya, guide, membimbing. Biarlah saudara dan saya terus kita mau belajar untuk memiliki yang namanya kerendahan hati. Dan orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan mewarisi negeri. Amin.
ya sampai kepada anak cucunya, ya semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau api kita mulai redup, semangat kita mulai pudar, kita sudah mulai malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, kita sudah mulai bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, Dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Amin.
Tinggikanlah Engkau. Sebab Raja mulia Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Engkau telah bangkit dari mati. Dan kami akan melihat Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang memiliki kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju dalam perjamuan kudus. Kami percaya roti dan anggur adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan yang tercurah. Dan biarlah kiranya Tuhan, dengan pengorbanan-Mu yang ada di atas kayu salib, itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang selalu memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak teringat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, yang terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin memberikan kepada setiap kita kehidupan yang kekal. Dan biarlah hari ini segala kesombongan yang ada dalam hidup kita, dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kesombongan, segala tinggi hati dalam hidup kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur, yang memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita saat ini. Kita mengucap syukur kepada Dia. Karena Allah akan memberikan minyak yang baru pada setiap kita, agar pelita kita tetap nyala-nyala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu. Terima kasih. Oh, yes. Tuhan menggantikan semangat yang pudar. Haleluya. Yes. Terima minyak yang baru. Terima minyak yang baru. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati, agar setiap kami akan mewarisi negeri yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus, Engkau tetap terus yang memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami percaya Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Berikan keluarga yang harmonis,
suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya, sehingga sungguh kami boleh melihat kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas kehidupan umatmu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan, yang diusahakan oleh umatmu sepanjang bulan April ini, Tuhan jadikan semuanya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak kami di dalam studi mereka. Engkau yang mengurapi mereka, berikan roh hikmat, kepintaran, kepandaian, bahkan roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka semuanya. Sebab Engkau Allah yang berjanji, Engkau mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Bapa, terima kasih. Kami akan kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sebelum kita mendengar dalam bahasa pekan, tadi ada terdengar suara gembala. Mari persilakan multimedia. Tapi kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Kita akan mendengarkan pesan Paskah. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, hai kubur, di manakah kekuatanmu?" Gak ada. Sebab sangat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri, tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara saya Budi Ibrahim, ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudara. Segala kekuatan kita bertumbuh pada satu fakta, bukan dongeng, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan, kubur tidak ada kekuatan. Dan saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Dimana sengatnya pertama, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia menerimanya. Segala sengat, segala azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung dari kayu salib, dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin, telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter, ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter, sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah
cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan sebelum kita memberikan persembahan. Sama-sama kita seluruhnya shalom. Pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Darwin Fikro yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta Rock Ministry Medan, Minggu 4 April 2021. Yang pertama, kami ingin beritahukan kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya bahwasanya ibadah kita setiap hari Minggu itu cuma sekali ibadah selama COVID. Jadi durasi ibadah kita itu dipersingkat menjadi 1,5 jam, dimulai dari jam 10 sampai setengah 12. Kalau hari ini agak sedikit lewat tidak apa-apa. Terus yang kedua, kegiatan sepekan lainnya seperti komsel sudah dimulai pada hari Rabu 20 Januari kemarin, dan doa pengerja berjalan seperti biasa setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Selama pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan di GBI Rock Ministry wajib mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta. Untuk dana pembangunan belum ada update, nanti akan disampaikan. Oke, demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat ibadah ini Tuhan, yang Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati. Dengan tibasannya kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan perpuluhan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi persembahan kami, Tuhan yang akan memberkati setiap umat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan, apa yang kami lakukan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memberi persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.
kita punya ibadah sudah bisa disiarkan secara online. Ya, ada anak-anak muda yang luar biasa di gereja kita. Ya, hambanya Om Sal CS sudah mempersiapkan untuk ibadah online. Yuk kita berikan tepuk tangan dong. Ya, thank you Pak Om Sal. Ya, jadi ibadah kita bisa jadi berkat. Ya, bagi jemaat-jemaat yang sudah tua-tua yang nggak bisa hadir, kita bisa lihat di Facebook ya. Facebook Rock M. Instagram sudah belum, Om Sal? Belum ya? Menyusul Instagram nanti sama apa lagi? YouTube. Wah, keren ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita sudah bisa lihat ibadah kita secara online. Puji Tuhan. Baik, kita akan terima berkat. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi dan memberkati seluruh hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan